Idza aradallahu bi'abdi khairan fatahalahu kufla qalbihi. Idza arada, ketika menginginkan Allah subhanahu bi'abdihi, dengan hambanya Allah, khairan pada kebaikan, fataha maka membuka Allah lahu pada abdihi, atau lahu bagi abdihi, kufla qalbihi pada kunci hatinya abdihi. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah fihi di dalam qalbihi al yakina pada keyakinan, wasidqa dan kebenaran. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah qalbahu pada hatinya abdihi wa'ian pada penjaga, lima bagi sesuatu, salaka yang berjalan apa mafihi di dalam qalbahu. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah qalbahu pada hatinya abdihi saliman pada keselamatan, walisanahu, dan lisannya abdihi shadiqan pada kejujuran, wa khaliqatahu, dan wataknya atau akhlaknya abdihi mustaqimatan pada lurus atau tegak atau istiqomah. Wa ja'ala, dan menjadikan Allah udhunahu pada kupingnya abdihi sami'atan pada mendengarkan atau pendengar, wa ainahu, dan matanya abdihi basiratan pada penglihatan. Doa mistakan ubadadis asyaihu sapa syekh an abidzarin, dari sahabat Abidar. Kita kupas terperinci satu demi satu. Kita arota, ketika menginginkan Allah sama Allah, jikala, ketika, apabila bi'abdihi dengan hamba Allah khairan pada kebaikan, fata maka membuka lahu Allah sama Allah, fata maka membuka Allah lahu pada abdihi kufla, atau bagi abdi kufla qalbi, pada pintu hatinya atau kunci hatinya abdihi. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang ini bagus, Pak, apik, pancen orang ini didesain oleh Allah. Jadi sebetulnya wong apik orang apik ini ada campur tangani Gusti Allah. Tetap ada campur tangani Gusti Allah. Garong, Pak, kok sampai jadi garong? Saya ini, Bu, sering tanya, ada orang ke sini konsultasi. Pak Yai, saya didoakan sih Pak Yai biar saya jadi orang baik. Duh, kamu kerjanya apa emangnya? Begini. Loh, sampean nggak cepet tobat? Ini saja Pak Yai, tentu ada campur tangan Allah. Itu. Jadi ada campur tangan Allah. Ketika Allah menginginkan seorang hambanya ini baik, apik sampean, Allah akan membuka pintu hati sampean. Hati ini plong, legowo, jembar, orang besengut. Ada nggak yang bisa seperti ini? Susah, Pak. Susah. Allah kepingin sampean dadi wong apik. Hati ini mesti dibuka nih Gusti Allah. Sampean dadi wong ikhlas. Saya tanya sama Anda, pernah Anda ketemu orang ikhlas, Pak? Sepanjang 25 tahun saya buat pesantren, saya belum ketemu sama orang yang ikhlas lillahi ta'ala. Kurang ketemu. Belum ada, Pak. Susah golek orang ikhlas, Pak. Susah. Wangel. Angel. Anda mungkin berkomentar, loh kok Pak Yi bilang 25 tahun. Selama ini kita ini emang gak ikhlas. Selama sampean sholat itu masih minta pahala, disitulah letak ketidakikhlasan sampean ibadah karo Gusti Allah. Benar? Jaluk pahala mboten sampean sholat isian. Isek wong ketika saya semoga masuk surga, amin. Saya ngamin ini sampean kok. Berarti ibadahnya sampean krono jaluk suar. Ketika Anda masih berharap surga dari ibadahnya sampean ini, coba bayangkan baik-baik, Pak. Harga tanah di Jakarta 1 meter di Kedoya, tempatnya Pak Imarsudi, saya tanya Pak Yai, ini saya pernah tanya, ini semeternya berapa? Wah, ini Yai, semeternya ini 90 juta di Kedoya. Baru 1 meter, kalau nyumbang ke Jakarta 90 juta baru dapat 1 meter persegi.
Lho sampean ngisi kota amal Jumatan 2000 kok ngarep swarga. Iki dalan teko ndi? Lah kok ngono amrih ikhlas. Apa ikhlas, Pak? Tanah swarga, tanah sorga yang begitu indah, yang belum pernah tergambar di pemandangan semesta ini, yang belum pernah masuk dalam hayalan seseorang, yang belum pernah masuk pada imajinasi seorang pelukis sekalipun. Lah kok nyumbang 2000 ngarep swarga. Karena kalau wong Jumatan, saya ini kalau Jumatan kan santri nyetorkan kota amal. Isinya itu 2000-an kabeh. Ming kolo-kolo enek 5000, kolo-kolo 10.000. Tapi jumlahnya tidak pernah lebih dari 40.000. Kota amal ya. Nah ditakoni, Pak sampean pe surga, puyung nggih. Kan. Terus dari mana? Nanti cek mana? Sampai nak dalu tahajud mboten, Pak. Waduh mboten sempet, mboten saged. Kerinan terus. Lah subuhani jam pinten? Malah subuh ini jam 6 kurang gangsal menit. Duhur wangsul saking saben kadang jam kali. Asar. Lah asar kula tembe salat, tembe takbir mun adzan maghrib. Lah ngono kok pengen swarga. Emang Allah gak bisa ngasih? Bisa. Kalau Allah menghendaki karena surga itu masuk bukan karena ibadah, karena murni rahmat Gusti Allah, bisa saja. Wong gak ibadah mlebu swarga. Wong jahat mlebu swarga. Cuma Allah tidak adil. Sing ibadah ngoyo-ngoyo ora mlebu swarga, kok wong sekarang ibadah ngerti-ngerti mlebu swarga. Maka ditimbang amale setiap menungso. Idza aradallahu bi 'abdi khairan fadahu lahu qufla qalbihi wa ja'ala fihi yakin. Kemudian Allah menjadikan dalam hatinya sebuah keyakinan mantap. Yakin, saya kan mau haji pirang-pirang, yakin dengan visa ambil tekan Mekah pasti haji, tangkep. Sekarang ini lagi berat-beratnya. Orang yang berangkat haji sekarang ini lagi berat-beratnya, Pak. Haji reguler aja berat-berat. Takon Pak Irham. Gimana Pak Irham? Karena ada sistem yang dirubah. Ada sistematik yang dirubah mengakibatkan di sana jadi gak karuan. Betul. Haji paling berat ini hari ini. Karena jamaah kita kan haji banyak ini Bu Ima haji sekeluarga udah berangkat. Bu Ima suami kedua anaknya berangkat. Banyak. Ini banyak ini jamaah kita banyak sekali. Jamaah Pringsewu, jamaah Tanggamus ini banyak sekali yang berangkat. Di Bandar Lampung ini banyak. Kocar kacir gak karuan. Satu keluarga 4 orang hotelnya jauh-jauh pisah-pisah. Yang hotelnya misalnya ya satunya di Kiswah, satunya di Sisah, satunya di Misfalah. Mumet saiki. Dokternya di Al-Kiswah, rombongannya di Sisah, ya biar kan. Pembimbing hajinya ada di Misfalah, tapi zamannya jadi Nushah. Mumet saiki gitu kan. Ini bingung. Akhirnya sopo sing melas yang pakai kursi roda. Sing nonton nggak ada. Terus petugasnya kan lain tempat di sana. Anaknya yang seharusnya sing dorong, anaknya lain hotel. Akhirnya tiap metu nggak ada yang dorong guys ning kamar, tekluk ini kamar. Ini. Jadi mungkin abot-abotnya itu sadiki. Ada kesalahan manajemen. Betul-betul kasihan. Haji tahun ini betul-betul kasihan. Di saat musim panas, kontrol ketat dari aparat, kontrol ketat luar biasa. Orang mau masuk masjid itu ditanya satu pertanyaan suratnya, visanya, nusuknya, syarikahnya ditanya semua, dicek. Lopot cici ngenek langsung diunggahkan mobil. Nah ini yang bahaya. Ini padahal haji reguler betul-betul haji, lupa tidak bawa visa, tidak bawa gelang syarikah, maka gelang itu jangan sampai copot. Ini nyawa nih dewi ning kono. Nah sampai copot hilang di rombongan masjid kita diangkut di mobil. Dikirim ke Jeddah, dibuang di Jeddah. Dan ingat, mohon maaf, orang Arab ini tidak punya pri kemanusiaan. Kalau sampean kepengin wong sing disebut wong duwe tepo siloro ya wong Indonesia. Wong sing duwe welas asih ya wong Indonesia. Wong sing dermawan Indonesia. Wong kono ki ora. Ya untung-untunge Islam Kanjeng Nabi ki rono teko kono.
Didokne ning kono karena saking jahiliyah menungso. Dan hari ini kejahilian itu hampir semua. Nggak ada, Pak. Wong kono kok duwe kemanusiaan, nggak ada. Saya ini tanya pembantu. Sengopeni dhewe siapa Bu Soleha? Yang perempuan-perempuan itu namanya siapa? Yang rombongannya itu loh, Habibie, rombongannya Pak Udin itu kan. Sampai tak tanggap. Mbak, sampai itu di sini berapa tahun? Saya sudah 4 tahun, Pak Yai. Loh, kerja di mana? Yang melayani Pak Yai di sini. Ngopeni rombongan. Sampai punya paspor. Paspor saya sudah dirampas, saya ini kaburan. Saya pulang nggak bisa. Bisa kalau ditarhil di penjara dulu. Kalau enggak ya saya mending kerja. Sampai punya suami di Serang. Punya. Dua suami. Di sini punya juga. Lah itu Habibie suami saya. Aduh. Habibie tak takoni, tak cross sama. Nih, kamu ini di sini punya istri berapa? 4, Pak Yai. Di Indonesia 1. Jadi 5 bojomu. Iya. Di sini ada ini. Mana lagi nih? Kowe kerasan dong ini dong. Ya kerasan, Pak Yai. Oh, istrinya di sini banyak. Jadi, Bu, Saudi tidak seindah yang kita bayangkan. Tidak seindah. Tidak seindah yang kita bayangkan. Wong sing beriman kuwi ming ning Mekah tok karo ning Madinah tok loro kuwi tok. Di luar kuwi wong Jabarin. Masya Allah, naudzubillah min jawang bayi. Sorban dan jubah itu bukan tanda keislaman, memang budaya ninggo klambi sorban. Mbok sopir ngene ya sorban. Nah, mbok ning Badui karo ngarit angon wedhus angon anu unta ya nggo sorban aja dibening. Ulama gede enggak. Ya pancen tradisi seperti itu. Walaupun mangane sak talam gede, wedhus siji dipangan wong 4, ini enggak habis. Terus dipangan pembantu, ditendang pembantu ini. Ini dibuang-buang. Jangan harap. Saya ini tanya langsung dan saya melihat langsung kondisinya seperti itu. Apa wong kono ki diteposi loro enggak ada. Maka saya sarankan ojo sampai duwe keluarga, duwe anak, duwe dulur kok kerja ning kono, jangan, Pak. Jangan. Jangan, Dik ya. Jangan. Ojo koleh kerja ning kono, sudah. Dulur sampean enggak dianggap sebagai manusia. Orang iso ngomong. Saya dengan bunya ini yang tahu sendiri bukan ciri ini. Orang iso ngomong, Pak. Wong soleh itu ya di sini sebetulnya, Pak. Sampai nak kepingin wong soleh-soleh di Indonesia ini. Di Indonesia ini lah orang-orang ahli swarga. Wah, kalau galek neng kono, ya Allah. Ketemu nih pokok surat Al-Ahab karo surat Al-Kafirun malah. Masya Allah. Wis ngalami. Wis pokok cuma meneh dulure sampean. Dulure kok kerja ning kono jangan. Kesana cukup ibadah umroh karo haji, tujuane loro. Tok aja ndi. Pokok Mekah Madinah. Sampeyan aja dolan ning Jeddah, aja dolan ning Riyadh, aja dolan ning Thaif. Ojo dolan ning Abha. Abha itu satu tempat, Pak. Nak sampean dolan ning rono, dolan ning kono. Kita ini di Indonesia punya namanya Puncak Bogor. Ada ngerti? Puncak Bogor, Sukabumi, Cianjur lah kira-kira itu. Di sana ya seperti itulah. Karakternya, perilakunya, hariannya, ya. Sampean pernah dengar Doli, tahu ya? Doli. Di sana lebih ngeri daripada di Doli. Lebih ngeri daripada di Doli. Ya memang Kanjeng Nabi turune neng panggenane wong jahili. Saking jahiliyah sampai diturunke dan al-Islamu awalu gharib wa akhiruhu gharib. Jadi awalnya ya memang unik, asing dan berakhir pada sesuatu yang asing.
Dan sekarang Islam bangkit di Eropa. Indonesia dulu 95%. Sekarang Islam tinggal 86%. Artinya sudah turun 11%. Kenapa turunnya? Banyak ateis-ateis baru. Banyak murtadin baru. Nah, inilah di sini berfungsi. Ada campur tangani Gusti Allah. Nah, Gusti Allah ngarepe kuwi apik, jenengan apik dibuka atine. Nah, dadi wong elek ditutup ati. Nah, tutup kuwi bahasa Arabe kafir. Kafaro yakfuru kufron. Artinya tertutup. Kalau bahasa Inggrisnya kan cover. Tutup. Cover. Kafir itu kafaro yakfuru fala yafulu kudune fa'lan. Nasoro yang suruh nasron. Karena masdarnya masdar samai. Kafaro yakfuru kufron. Kalau Allah sudah menghendaki seseorang itu baik, Allah bukakan hatinya. Omongannya bener. Allah ndateni atini song rekso. Atini selamat. Lisannya jujur. Ahlake apik. Kupinge song ngrungokne. Motone son delokne. Kuwi nak calone wong kuwi apik. Nak elek sak walike. Mata tidak peduli, tidak perlu melihat. Kuping ora perlu ngokne keluhane wong. Nah, iki kalau jadi pejabat, sing digoleki sing kaya ngene, Bu, sing motone bisa ndelok, sing kupinge iso ngrungokne, sing atine slamet, ucapane jujur. Cuma ora nemu ora. Nemu mboten? Rawi menceritakan pada hadis Asy-Syaikh An-Nabi Darin. Idza aradallahu inqadha qada'ihi wa qadari salabat dzabil ukuli ukulahum hatta yang kuda fihim qada'uhu wa qadaruhu fa idza qada amruhu radda ukulahum wa waqa'atin nadamatu. Idza arada ketika menginginkan Allah subhanahu inqadha qada'ihi untuk melaksanakan qadanya Allah wa qadari dan takdirnya Allah, salaba maka merusak Allah dzawil uquli pada banyak-banyak pemilik akal. Jamak niku nak teng Jawa niki arane apa? Piro-piro napa kuwi? Kan biasanya rumusnya nak Madura banyak-banyak piro-piro. Salah maka merusak Allah dzawil ukuli pada banyak pemilik akal, ukulah pada akal mereka. Hatta yang kudo hingga terlaksana fihim di dalam mereka dzawi ukul qadauhu apa qadanya Allah wa qadaru dan takdirnya Allah. Fa idza qada maka ketika melaksanakan Allah amrohu pada urusannya Allah, roda maka mengembalikan Allah kulahum pada akal mereka, wawa koat dan terjadilah anadamatu apa penyesalan. Iki kita sering lihat, Pak, banyak orang wong apik kok korupsi, orang baik haji tahu-tahu terdengar kabar terlibat korupsi. Ini di sini hadisnya, Pak. Kalau Allah menginginkan seseorang itu melaksanakan kodok dan takdirnya Allah, ning Lauhul Mahfuz ditulis wong iki koruptor, padahal ahli ibadah rajin, ngaji rajin, dzikir rajin, ahli ibadah soleh tekun, tapi kok takdirnya koruptor, Pak. Dilalah. Pertama, salaba zawil ukuli ukulahum, orang yang sehat, yang akalnya normal, orang soleh dirusak di akal ini Gusti Allah. Jadi memang kejahatan seseorang ada campur tangannya Gusti Allah. Kenapa? Karena tidak mampu mengendalikan hati. Karena yang dirusak akalnya, bukan hatinya. Maka banyak hati yang tidak mampu mengendalikan akal. Dirusak hati ini. Akal dirusak dulu. Sampai lupa segalanya. Lali, buta mata, buta hati, lali. Akhirnya korupsi. Setelah selesai korupsi, Allah sudah menyelesaikan misinya, kodok kodarnya sudah terjadi, baru Allah mengembalikan akal sehatnya, baru wawaqatin nadamatu, terjadilah penyesalan. Baru ketun, ya Allah, kok aku ngene iki ya, nah begitu.
Ada nggak yang seperti itu kira-kira? Oke Pak. Banyak nggak kira-kira? Banyak. Jadi kalau urusan jahat Pak, itu nggak pandang mau sekolah nggak sekolah, mau S1, S2, S3, mau profesor, kalau sudah memang takdir tadi wong jahat tetap jahat. Jadi sebetulnya kejahatan tidak tergantung oleh pendidikan. Karena yang menjadi koruptor di atas sana semuanya orang hebat dan sekolahnya tinggi-tinggi. Yang tani-tani nggak sekolah malah nggak ngerti apa artinya korupsi. Nah, ini sesuai dengan hadis yang hari ini terjadi. Hari ini terjadi. Maka ada komentar salah satu tokoh-tokoh publik kita, supaya tokoh-tokoh partai tidak korupsi, maka tokoh partai harus dikasih dana besar dari APBN. Wah, rusak negara. Ini orang ngono Pak. Ada. Apalagi sekarang lagi rame ini. Bill Gates memberikan 2,5 triliun dan vaksin gratis 200 miliar 800 vaksin. Rakyat Indonesia divaksin TBC supaya tidak terkena TBC. Sampai gelem divaksinasi. Siap divaksin, Pak. Siap divaksin, Pak. Siap divaksin, Pak. Siap divaksin. Urusannya sampean, saya nggak mau meneruskan. Ada ini, ada yang ngawasi saya. Nah, jadi kalau ada ini sudah serupa malaikat raqib atid, ngawasi. Ada catatan nih. Di situ saya yakin betul bahwa raqib atid itu ada betul. Karena ketika iki ming koyo ngene tok wedi dhewe. Nek sing ngawasi. Wedi, ada yang ngawasi. Padahal kita lupa kalau ada yang ngawasi yaitu raqib atid. Kenapa wong enek sing ngawasi kok wedi? Kan ada orang ngasih, jangan main-main di sini, ada CCTV. Dia nggak sadar kalau tiap hari diawasi raqib atid. CCTV ini melu terus nanti. Ini loh, ini di samping saya ngomong hati-hati saya Pak, hati-hati. Saya mau ngomongin sabunnya udah dipeling, hati-hati lu ngomong lu, ada kamera lu. Saya guyon, lagi kita ini tiap hari diawasi raqib atid dan masih sembrono lu. Kenapa lebih ditakuti yang seperti ini daripada raqib atid? Artinya raqib atid itu valid Pak. Ini saja jejak digital ini. Jejak digital. Ini setahun 2 tahun jejak digital mungkin bisa terbaca. Tapi kalau sudah punah musnah mungkin hilang. Tapi raqib atid sampai kiamat bumi ini hancur lebur, jejak digital kita dalam catatan raqib atid utuh iso dibaca. Dan besok akan diperlihatkan masing-masing kita. Ingat, diling-iling sampean. Kita akan dipermalukan. Kan banyak toh wong sok suci padahal tidak suci. Sok alim padahal tidak alim. Sok jujur padahal garong. Nanti akan diperlihatkan. Semua di kita ini diperlihatkan. Malu nanti kita. Dan kita hari ini ketemu. Nanti di masa dia ketemu Pak. Kita ini akan dikumpul lagi di masa dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Ya ketemu tetap. Yang masar, Papa tuh loh, bisa sampean. Wah, ini ketemu. Pak Jafar, Senal, ketemu nanti. Pak Pendi, so ketemu. Karo atas bagus. Mas bagus ini cedek karaku. Tapi panas gak? Mandan, podot. Ketika Yaumil masar, ketemu juga. Nah nanti ketika setelah di masar, digiring lagi untuk yaumul hisab, nah baru diperlihatkan amaliah kita. Nangis deh Pak, karena ternyata amalnya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Banyak amal-amal yang kita gogrok gugur karena tidak didasari dengan keikhlasan. Akeh Pak, sampean teko omah rene iki atoh, Pak Pendi iki Purbolinggo rene iki atoh, Purojiah yo atoh, Pak Fatul atoh. Kalau jalan ikhlas, mobil dipakai ikhlas, solari ikhlas, ya oke manfaat. Setiap tetesan solar yang dipakai, setiap putaran ban yang dipakai akan menjadikan keberkahan dan pahala tersendiri. Kowe nak ikhlas. Nak karo numpak mobil karo gersulo, bojone diamuk,
ngene iki udan iki mending ning omah aku. Ya ora kene ngono to, Pak. Ngaji engko eleng. Nah, itu ujiannya seperti itu, main-main. Ujiannya seperti itu. Kalau nggak hujan nggak apa-apa. Nah hujan lo kadang mesti ada gerendengan-gerendengan. Hujan-hujan ini hasilnya penak ning omah yo buni, yo no enak ning omah. Enak omah kletan, jagongan karo mangan minti enak banget ini mesti ngono kuwi. Kuwi nak udan deres. Ngono nggak kira-kira, Pak? Seperti itu nggak kira-kira? Kita lanjutkan. Idza arata ketika menginginkan engkau antaf ala pada harus mengerjakan engkau. Idza dorfun lima yustaqbalu minas zaman. Idza masuk pada fi'il mati namanya idza dorfun lima yustaqbalu minas zaman. Kalau masuk pada fi'il mudhari idza dorfun lima madho minas zaman. Kalau idza ini masuk pada isim baik domir maupun dohir, idzanya namanya fujaiyah. Antaf ala pada harus mengerjakan engkau amron pada perkara. Arota fi'lun madin mabniun wal fatin muqaddarin fi akhirih mana amin durihi istighul mali bi sukunil aridi karata tawali arba'in mutaharikatin fi ma huwa kal kalimatil wahidati wa ta'u damirun baris mutasim mabniun wal fatin malir fin fa'ilun an harfu masdarin manasbin taf'ala fi'lun mudhari'un mansubun bin an wa alamatun nasbi fatatun daratun fi akhirih wal fa'ilu dhamirun satun bihi juban taktur anta amran maf'ulun bihi wa huwa mansubun wa alamatun nasbi fatatun daratun an wa madahulat alaihi fita'il masdari fi manisbin maf'ulun li arotta takdiruhu idza arroda fi'lahu fatadabbar maka berfikirlah engkau akibatnya pada akibatnya amar fa in kana maka bila ada apa amar khairon itu baik famdi maka lanjutkan engkau fa in kana maka bila ada apa amar syar'in itu buruk fantahi maka sudahi engkau. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, pikir-pikir di sini apa akibatnya.